Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai identifikasi karakteristik taman bergaya Eropa. Yang kami jelaskan yaitu pertama tentang pendahuluan, sejarah taman, karakteristik taman, fungsi taman, layout taman, vegetasi dan elemen taman, filosofi dan ekspresi taman. Yang terakhir yaitu penutup. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai taman. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini seiring perkembangan sektor pertamanan telah banyak mengalami kemajuan baik itu tema maupun konsep taman yang mengusung tema kehidupan. Back to nature atau kembali ke alam dengan menghadirkan taman-taman pada halaman rumah ataupun area rekreasi. Konsep taman diterapkan sebagai solusi dari impian masyarakat yang sudah sangat penat menjalani kehidupan di kota metropolitan yang sesak dan penuh polusi ini. Kehadiran sebuah taman dapat pula berfungsi sebagai tempat yang nyaman untuk melepas lelah atau arena bermain anak-anak. Sebagai pendapat Suharso, ASP, pada tahun 2000 yang menyatakan bahwa taman yang ditata dengan rapi dan profesional sesuai dengan lokasi dan lingkungan maka akan memperlihatkan keindahan, keasrian, dan keartistikannya. Sejarah taman. Taman di Eropa pada awalnya bermunculan di area Eropa bagian negara Spanyol, yang mana mereka mulai mengikuti gaya taman ala-ala Timur Tengah. Dengan adanya perdagangan di antara Eropa dan area Timur Tengah, membuat para pedagang Spanyol yang mengunjungi Timur Tengah terinspirasi dan mulai mengikuti tata ruang taman yang ada di sana. Untuk area Yunani didesain lebih sederhana dan tidak mencolok. Namun, untuk tempat-tempat penting akan disusun dengan gipsum dan agora. Lalu pada masa Eropa abad pertengahan, taman lebih didesain dengan penambahan tanaman obat-obatan dan elemen-elemen keras seperti tempat duduk, air mancur, dan lain-lain. Karakteristik dari taman. Taman di Eropa pada umumnya hanya memiliki oleh bangsawan atau biasanya terletak di pusat kota. Taman Eropa khas dengan susunannya yang rapi, dengan bentuk persegi dan dibatasi dengan pedestrian. Setiap kisi-kisi persegi akan dihiasi oleh tumbuhan-tumbuhan obat dan anggrek sebagai elemen penting. Tempat duduk bertutupan rerumputan, hamparan bunga dan semak-semak yang dipangkas atau dibentuk dan dihias menjadi pemanis di beberapa kisi taman. Ikon seperti air mancur akan berada di perbatasan antara rumah dan taman. Namun, untuk taman umumnya air mancur akan berada di tengah taman sebagai senter dari taman. Pada awal-awal masa Renaissance, taman lebih digunakan sebagai tempat perasingan bagi para seniman dan penyair. Taman ini lebih terkesan tertutup dengan pagar yang ditumbuhi tanaman rambat untuk melahirkan inspirasi dan imajinasi bagi para seniman dan penyair. Untuk daerah Prancis, khas dengan parterre, yaitu penataan hamparan bunga-bunga secara ornamental, sehingga setiap kisi taman akan dihiasi oleh jenis tanaman yang berbeda dan digolongkan sesuai jenisnya. Untuk area Inggris, menurut William Kent, taman haruslah menciptakan nuansa romansa. Dalam hal ini, memasukkan unsur sungai yang berliku-liku di dalam taman, menciptakan ikatan baik antara manusia maupun manusia dengan alam. Selanjutnya, menggunakan tanaman hias yang tidak hanya dikombinasi oleh warna hijau, tetapi dikombinasikan dengan tanaman yang memiliki warna cerah seperti merah, jingga, kuning, dan warna lain yang terkesan ceria. Kemudian, taman bergaya Eropa juga memiliki tampilan yang lebih teratur dan pola khusus seperti bentuk geometris, segitiga, persegi, atau lingkaran. Dapat kita lihat bahwa di bawah ini ada beberapa taman yang bergaya Eropa. Yang pertama ada Taman Keukenhof yang berada di Belanda, yang didominasi oleh banyak jenis tanaman dengan berbagai warna. Kemudian ada Taman The Herrenhausen Garden yang berada di Jerman,
yang memiliki pola khusus berbentuk lingkaran dan persegi. Kemudian yang selanjutnya ada Taman Real Jardín Botánico di Spanyol yang memiliki elemen hardscape di tengah taman yang berupa monumen. Selanjutnya itu fungsi taman. Apa sih fungsi taman? Di awal permulaan abad ke-15, jarang ditemukan taman sebagai tempat rekreasi. Karena ruang terbuka pada umumnya itu berfungsi sebagai tempat menanam berbagai jenis tanaman obat-obatan. Hingga pada akhir abad ke-15, setelah memudarnya penyelesaian konflik politik, perkembangan niaga dan pemupukan kekayaan menyebabkan perkembangan taman di abad tersebut. Mulai dari taman di istana hingga taman di rumah-rumah. Taman dirancang sebagai tempat rekreasi. Pada era modern ini, fungsi taman itu berubah menjadi tempat berkumpulnya masyarakat. Taman menawarkan ruang yang aman dan mudah diakses bagi orang untuk bertemu, bersosialisasi dan membangun hubungan dengan tetangga mereka dengan menyediakan lingkungan yang mendorong interaksi dan komunikasi. Taman membantu menumbuhkan rasa memiliki dan solidaritas di kalangan masyarakat. Di sini taman juga penting untuk mendorong dan memelihara kesehatan fisik dan mental masyarakat sekitar. Di sini taman juga menawarkan aktivitas fisik seperti pejalan kaki, jogging, bersepeda, dan berolahraga. Taman dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap ekonomi lokal dengan menarik wisatawan, meningkatkan nilai properti, dan mendukung bisnis lokal. Selanjutnya itu ada Leo Taman. Taman gaya Eropa memiliki ciri khas taman yang tak hanya didominasi oleh taman berwarna hijau, namun juga dihiasi tanaman berwarna cerah seperti merah, kuning, jingga, dan sebagainya, yang berasal dari daun dan bunga yang sedang mekar. Taman gaya Eropa umumnya memiliki tampilan yang teratur dan mengikuti pola khusus, seperti bentuk geometris segitiga, persegi, ataupun lingkaran. Pola formal dan simetris sering digunakan dalam tanaman ini. Beberapa tanaman pangkas juga dibuat membentuk pola-pola formal. Taman gaya Eropa jarang diterapkan di halaman rumah karena bentuknya yang kaku dan memerlukan perawatan intensif. Umumnya taman jenis ini ditemukan di lapangan rumput luas dengan pohon besar di sekitarnya yang dikelilingi oleh tanaman yang perdu, yang teratur dan rapi. Selanjutnya ada vegetasi dan elemen taman. Taman gaya Eropa memerlukan perawatan yang maksimal dan pemilihan bunga serta rumput yang sesuai. Bunga yang digunakan pada taman gaya Eropa antara lain adalah Black Eye Susan, Echium, Dalberg Daisy, Oleander, Zinnia, dan tulip. Pemilihan bunga-bunga ini merupakan karakteristik dari taman gaya Eropa yang berciri khaskan bunga-bunga dengan warna yang cerah. Selain bunga, pada taman gaya Eropa umumnya dilengkapi dengan tanaman teh-tehan yang dipangkas sedemikian rupa dengan teknik topiary. Sedangkan jenis rumput yang dapat digunakan pada taman gaya Eropa adalah jenis Augustine yang dapat diimpor dari Australia. Rumput yang tumbuh tebal dan lembut ini mampu menutupi permukaan lahan taman dengan rapi apabila ditanam pada ketinggian 900 meter dari permukaan laut. Elemen-elemen buatan yang kerap terdapat pada taman gaya Eropa adalah kolam ikan, patung, pancuran air, lukisan, dan kursi taman. Umumnya, taman dengan gaya Eropa dibuat terpisah dengan bangunan induk dan terhubung oleh deretan tiang bulat tinggi besar yang disebut kolonnet. Selanjutnya adalah filosofi dan ekspresi taman. Sebagian besar kepercayaan keagamaan di dunia melukiskan taman-taman atau firdaus pada permulaan zaman atau pada akhir kehidupan di muka bumi. Taman yang diisi oleh hutan dan dipenuhi pepohonan. Terdapat pula legenda tentang taman firdaus di mana Tuhan telah menempatkan air, Adam dan Hawa, dan hal ini dilukiskan sebagaimana sebuah taman di mana terdapat semua jenis pepohonan.
bunga-bunga, serta tumbuhan lain yang indah dan dipandang oleh mata. Lebih indah, pohon yang terletak di pusat adalah pemberi pengetahuan akan segala sesuatu yang baik dan buruk. Terdapat juga sebuah sungai yang bercabang menjadi tempat sungai kecil pada perbatasan. Citra taman tersebut adalah hidup dan tetap berlaku, meskipun di zaman-zaman modern, setiap orang tahu bahwa peradaban-peradaban awal menghubungkan arti dan makna khusus pada komponen pada tumbuhan. Dengan demikian, pada nenek moyang kita terdapat mitos dan legenda yang kuat, titik taman sejarah, taman kuno pada peradaban masa lalu tersebut. Peradaban masa lalu tersebut memberi pengaruh pada seni pertamanan secara umum di Eropa dan Timur Tengah. Baiklah, selanjutnya itu kesimpulan dari identifikasi karakteristik taman bergaya Eropa. Dapat disimpulkan, taman bergaya Eropa memiliki bentuk desain yang simetris dan teratur dengan memiliki jalur pola, jalan, dan area terbuka yang diatur dengan rapi dan indah. Taman ini biasanya memiliki pagar-pagar pembatas yang memperlihatkan keanggunan, keamanan, dan keindahannya. Taman ini juga memiliki elemen desain arsitektur klasik seperti patung, kolam air mancur, dan pavilion-pavilion yang mempesona. Dengan dihiasi jenis-jenis tanaman-tanaman berbunga yang cantik seperti tulip, echium, delbert, daisy, dan jenis tanaman lainnya yang semakin menekankan keindahan dan keestetikan sehingga taman ini dapat menciptakan suasana yang damai, santai, dan romantik bagi para pengunjungnya. Sekian, terima kasih. Kita tutup. Baiklah, sekian presentasi dari kami terkait karakteristik Taman Gaya Eropa. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Maaf jika ada kesalahan kata, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.